Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, bahasan dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu kita akan membahas manajemen piutang. Piutang atau yang kita kenal sebagai receivable dalam istilah bahasa Inggrisnya merupakan fungsi dari penjualan yang disediakan bagi pelanggan atau konsumen yang tidak membayar segera penjualan produk yang diberikannya. Piutang ini merupakan cash inflow di masa mendatang atau cash inflow yang akan terjadi, di mana piutang ini diperoleh dari adanya transaksi penjualan yang tidak dibayar secara tunai. Ada dua jenis arus kas dari konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama adalah yang terjadi pada saat penjualan terjadi. Ini dibayar secara tunai, secara langsung. Dan yang kedua adalah pembayaran yang dibuat kemudian oleh konsumen yang tidak membayar saat menerima penjualannya. Ini yang dimaksud adalah terjadinya piutang pada saat transaksi penjualan, konsumen tidak membayar secara langsung, tapi bertempo, sehingga pada saat terjadi yang namanya pembayaran, itu adalah pelunasan terkait dengan transaksi penjualan tersebut. Piutang biasanya merupakan segmen terbesar dari harta lancar suatu perusahaan dan memerlukan relatif banyak staf yang mengelola hal tersebut. Karena kita ketahui bahwa transaksi penjualan itu dapat berupa uang tunai dan kebanyakan dalam bentuk piutang, sehingga perlu pengelolaan piutang dalam aktivitas operasional perusahaan. Manajemen piutang ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga tagihan yang timbul dari transaksi penjualan berupa piutang ini dapat terbayar dalam jangka waktu atau tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua adalah meminimalkan terjadinya siklus piutang. Yang ketiga, meminimalkan biaya dari pengumpulan piutang dagang akibat kita melakukan penagihan terhadap transaksi piutang tersebut, tentunya akan berdampak terhadap adanya biaya dalam mengumpulkan piutang dagang yang dimaksud dari adanya transaksi penjualan. Untuk diketahui secara bersama bahwa ada kebijakan kredit terkait dengan piutang ini. Yang pertama adalah penentuan kebijakan kredit suatu organisasi harus dibuat sebelum penjualan dilakukan. Sehingga dalam transaksi penjualan ini ditentukan tempo kredit, batasan-batasan yang dapat diberikan oleh penjual kepada konsumennya. Kebijakan kredit dapat digunakan untuk meminimalkan biaya dari pengelolaan atau manajemen piutang. Minimalisasi ini meliputi kebijakan tentang kapan dan berapa banyak kredit yang disetujui oleh manajemen. Periode waktu kredit ini berkaitan dengan tenor, tempo pembayaran, dan waktu pemberian kredit tersebut. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan kebijakan diskon. Ada tidak kebijakan diskon berkaitan dengan pelunasan piutang atau kebijakan kredit yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu dalam banyak organisasi ekonomi terdapat suatu hubungan antara kebijakan kredit dengan jumlah pendapatan, di mana diketahui bahwa semakin banyak tersedia kredit, maka akan berdampak semakin banyaknya pendapatan yang dihasilkan. Ini berkorelasi antara banyaknya piutang atau banyaknya kredit dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun,
perlu dipahami juga bahwa akan muncul yang namanya biaya tambahan dari kredit dan pengumpulannya harus dibandingkan dengan profit tambahan atau marginal profit yang dihasilkan oleh peningkatan penjualan tersebut. Karena dalam aktivitas pemberian kredit tersebut tentunya akan berdampak terhadap adanya penambahan biaya dalam pengumpulan piutang atau pengumpulan kredit tersebut. Sehingga marginal cost harus sama dengan marginal profit, di mana marginal profit ini merupakan profit tambahan akan adanya kredit yang dimaksud, seperti misalnya penambahan bunga kredit, sehingga bunga kredit tersebut itu dapat menutupi terhadap biaya tambahan yang muncul akibat adanya kredit yang diberikan oleh perusahaan. Untuk memahami munculnya piutang, maka kita dapat melihat pada alur cash flow ini, di mana cash atau setara cash itu diperoleh dari adanya penjualan. Nah, penjualan tersebut itu dapat berbentuk tunai sehingga dapat menjadi cash inflow terlebih dahulu. Namun, atas transaksi penjualan tersebut itu dapat berupa kredit, sehingga ketika terjadi yang namanya pelunasan kredit atau pelunasan piutang akan berdampak terhadap cash inflow dari suatu perusahaan. Nah, salah satu cash inflow itu adalah penjualan, sedangkan yang lainnya itu adalah adanya penjualan aset, terus pinjaman atau setoran modal yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dana yang diperoleh dari sektor-sektor tersebut akan dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembelian material, proses produksi, sehingga berdampak terhadap yang namanya produk jadi. Nah, produk jadi inilah yang akan menjadi proses penjualan bagi perusahaan. Selain itu, cash out-nya itu dipergunakan juga untuk pembayaran hutang yang diperoleh dari adanya transaksi pembelian bahan material. Terus juga dipergunakan untuk pembayaran gaji, pembayaran biaya overhead, pembayaran administrasi dan biaya marketing, pembayaran aktivitas operasional lainnya, juga pembayaran bunga pinjaman, pembayaran dividen kepada perusahaan, pembelian investasi berupa aset tetap atau investasi yang lainnya. Itu adalah aktivitas cash flow, sehingga kalau kita simpulkan korelasinya yang berkaitan dengan cash flow ini adalah piutang dapat menjadi cash in dari adanya transaksi penjualan. Nah, sederhananya begini. Timbulnya piutang itu pada umumnya perusahaan menjual hasil produksinya secara kredit, kemudian melahirkan piutang dagang, muncul yang namanya penagihan piutang yang melahirkan kas. Hubungan ini dapat dilihat antara piutang dengan kas pada gambar di mana kas itu akan dipergunakan untuk pembelian bahan baku. Pembelian baku tersebut diproses untuk menjadi yang namanya barang jadi. Selanjutnya barang jadi tersebut itu dijual. Nah, dalam proses penjualan tersebut itu memunculkan yang namanya piutang. Piutang ini atas dasar penjualan yang tidak berbentuk tunai. Pada waktu tertentu, pada saat jatuh tempo, maka piutang tersebut itu harus dibayarkan atau dilunasi sehingga menjadi kas bagi perusahaan. Maka kas tersebut dipergunakan kembali untuk pembelian bahan baku, sehingga bahan baku tersebut diproses menjadi barang jadi, selanjutnya dijual, selanjutnya dari transaksi penjualan menjadi transaksi piutang dan menjadi kas kembali. Itulah proses terjadinya atau timbulnya piutang pada siklus operasional perusahaan.
Besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit tentunya akan berdampak terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan atau memperoleh piutang. Dalam pengumpulan piutang maksudnya. Yang kedua adalah syarat pembayaran kredit. Makin longgar atau makin lunak syarat kredit, maka makin besar piutang yang muncul. Dan yang ketiga adalah kemampuan dalam mengumpulkan atau menagih piutang. Kalau proses pengumpulannya lebih cepat, maka investasi dalam hal piutang ini tentunya akan sedikit. Tapi kalau kemampuan dalam mengumpulkan atau menagih piutang itu lama, tentunya akan berdampak terhadap besarnya investasi dalam piutang tersebut. Dan yang keempat adalah karakter pengutang atau debiturnya. Kalau kita memiliki pengutang atau debitur yang relatif dapat kita percaya atau dalam mekanisme pembayarannya taat terhadap waktu, tentunya akan memudahkan kita dalam penagihan piutang sehingga investasi dalam piutang tersebut tidak akan besar. Tapi kalau sebaliknya, kalau karakter pengutangnya itu atau debiturnya sangat sulit untuk ditagih, akan berdampak terhadap besarnya investasi dalam piutang tersebut. Dalam pemberian kredit, tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terutama karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Karakter ini berhubungan dengan karakter para manajemen perusahaan pengutang, sedangkan capacity berhubungan dengan kemampuan mereka atau kesanggupan mereka dalam membayar perusahaan pengutang, sedangkan kapital ini berhubungan dengan kondisi posisi keuangan perusahaan pengutang, dan kolateral ini berhubungan dengan harta perusahaan pengutang yang dijadikan jaminan. Terus yang terakhir, condition, yaitu kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis yang menjadi landasan dalam kebijakan ekonomi makro suatu negara. Nah, tetapi sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, ia kehilangan kesempatan dalam berbisnis. Karena kita ketahui bahwa untuk memberikan yang namanya kredit atau piutang kadang tidak berbentuk adanya jaminan. Jaminan yang diberikan dalam dunia bisnis ini adalah kepercayaan. Gamblangnya berkaitan dengan pertimbangan pemberian kredit ini ada 5 kata kunci yang biasanya dipahami dengan 5C. Tadi berkaitan dengan karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter ini berhubungan dengan karakter konsumen, yaitu catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pada masa lalu. Kita akan mengevaluasi apakah customer tersebut itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pada masa lalu, rutin dalam memberikan pembayaran atau tidak, merupakan customer yang taat atau bukan. Kita akan melihat karakternya. Ini evaluasi pertama berkaitan dengan pemberian kredit. Yang kedua adalah capacity of customer, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi hutangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Kita bisa melihat bahwa customer kita dalam laporan keuangannya itu memiliki likuiditas tidak dalam melakukan pembayaran kepada perusahaan. Kalau mereka secara likuiditas atau secara keuangan, likuiditas keuangannya itu tidak dapat melunasi hutangnya, tentunya menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak memberikan kredit kepada yang bersangkutan. Yang ketiga adalah capital of customer, yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi kepemilikan atau rasio debt equity-nya. Ini berhubungan posisi customer itu dalam perusahaan seperti apa, berkaitan dengan kepemilikannya. Apakah perusahaan tersebut terlalu besar hutangnya atau kepemilikan modalnya yang dominan pada perusahaan tersebut. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kredit atau piutang kepada customer. Yang keempat adalah
collateral of customer, yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap hutang. Ada beberapa customer itu sifatnya memberikan jaminan kepada perusahaan pengutang, maka kita akan melihat jumlah jaminan harta yang dijaminkan kepada pengutang atau kepada pihak penjual dibandingkan dengan hutang yang diberikan kepada customer tersebut. Dan yang terakhir itu adalah condition, yaitu kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Ini bisa kita melakukan yang namanya analisis makro secara fundamental, apakah kondisi perekonomian lagi baik atau tidak. Contoh gamblangnya mungkin pada saat ini adalah akibat atau dampak dari pandemi COVID-19. Kita melihat apakah perusahaan tersebut itu secara likuiditas, secara faktor ekonomi, kira-kira menurut analisa dari pemberi hutang itu akan mampu melunasi atau tidaknya. Ini juga mengevaluasi terkait dengan sustainability atau kesinambungan perusahaan tersebut. Ada dua rasio yang berkenaan dengan piutang yang biasanya dijadikan dasar evaluasi kinerja. Yang pertama adalah perputaran piutang, dan yang kedua adalah rata-rata pengumpulan piutang. Di mana kita ketahui bahwa piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar berupa kas, persediaan, penjualan, piutang yang berhubungan kembali lagi kepada kas dari aktivitas tersebut, tentunya diharapkan semakin cepat perputaran piutangnya, maka kondisi keuangan tentunya akan semakin baik. Nah, perputaran piutang ini dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian 30 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang. Kalau kita lihat pada PowerPoint yang disajikan, maka rumusan perputaran piutang itu nampak terlihat penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian rata-rata piutang tersebut diketahui dengan 360 hari dibagi dengan perputaran piutang, sehingga kita akan ketemu dua rasio tersebut untuk melakukan analisa berkenaan dengan piutang atau kinerja piutang pada suatu perusahaan. Ini ada contoh perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang yang bisa kita jadikan perbandingan dalam studi kasus pada tahun 2000 dan 2001. Di mana penjualan bersih pada tahun 2000 itu sebesar Rp200, sedangkan pada tahun 2001 itu sebesar Rp180. Namun piutang awal pada tahun 2000 itu sebesar 40, sedangkan piutang akhirnya sebesar 60. Tapi untuk tahun 2001 itu piutang awalnya 50 dan piutang akhirnya 30. Nah, kalau kita melakukan evaluasi berkaitan dengan rata-rata piutang, itu ketemu bahwa tahun 2000 rata-rata piutangnya sebesar Rp50, sedangkan tahun 2001 rata-rata piutangnya adalah Rp40. Kalau kita evaluasi dengan perputaran piutang, maka pada tahun 2000 itu perputaran piutangnya itu 4 kali. Sedangkan pada tahun 2001 itu perputaran piutangnya itu 6 kali. Rata-rata pengumpulan piutangnya pada tahun 2000 itu sebanyak 50 hari, sedangkan pada tahun 2001 itu 30 hari. Maka kinerja pada tahun 2000 dan 2001 dapat kita evaluasi sejauh mana sih berkaitan dengan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang yang berkinerja baik. Apakah di tahun 2000 atau di tahun 2001. Karena kita ketahui hasilnya adalah perputaran piutangnya untuk tahun 2000 itu 4 kali, artinya pada 1 bulan itu kita dapat
menjadikan piutang menjadi kas sebanyak 4 kali. Sedangkan pada tahun 2001 itu kinerjanya adalah 6 kali. Sehingga dalam 1 bulan 6 kali piutang tersebut itu dapat menjadi yang namanya kas. Sehingga rata-ratanya itu lebih pendek menjadi 30 hari. Nah, melihat dua perbandingan ini, maka kita ketahui bahwa perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang itu lebih baik pada tahun 2001, walaupun penjualan bersihnya itu lebih baik atau lebih besar pada tahun 2000. Untuk kita ketahui bahwa atas terjadinya piutang tersebut itu memunculkan yang namanya biaya. Yang pertama adalah biaya penghapusan piutang. Ini berkaitan bila mana piutang tersebut itu tidak bisa ditagih, sehingga harus dilakukan yang namanya penghapusan piutang. Biaya yang kedua yaitu yang muncul adalah biaya pengumpulan piutang. Karena pada saat kita melakukan penagihan tentunya akan menimbulkan adanya biaya, misalnya katakanlah kita menagih ada biaya transportnya atau biaya administrasi yang lainnya yang berkaitan dengan penagihan piutang tersebut. Dan yang ketiga muncul yang namanya biaya administrasi, ini berhubungan dengan kebijakan di perusahaan mengenai administrasi yang muncul dari piutang. Dan yang keempat itu adalah biaya sumber daya atau modal, misalnya katakanlah pada saat kita melakukan penagihan tersebut tentunya ada cost SDM yang harus kita keluarkan untuk menghasilkan atau mengumpulkan piutang bagi perusahaan. Mengenai kebijakan kredit dan penagihan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas debitur, yang kedua adalah periode kredit, yang ketiga adalah adanya cash diskon, dan yang keempat itu adalah program penagihan. Maka bahasan yang berkaitan dengan kebijakan kredit dan penagihan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai kualitas debitur. Debitur dalam memberikan kredit itu harus membuat suatu standarisasi terlebih dahulu. Karena akan muncul yang namanya implikasi cost dari aktivitas melonggarkan sebuah standar kredit. Hal ini tentunya berdampak terhadap departemen kredit yang membesar. Tadi kita udah bahas bahwa semakin besar kredit yang kita berikan tentunya membutuhkan SDM bagian penagihan, dan ini tentunya berdampak terhadap adanya cost SDM pada departemen kredit tersebut. Yang kedua adalah tambahan kerjaan klerikal, pekerjaan administratif, penagihan, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah administratif piutang. Dan yang ketiga adalah melayani tambahan akun, terutama dengan semakin banyaknya customer tentunya akan memunculkan yang namanya akun pada masing-masing customer tersebut. Muncul juga potensi bad loss yang membesar sehingga akan memunculkan yang namanya piutang tidak tertagih, dan ini akan menjadi beban bagi perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah opportunity cost kesempatan, yang biaya yang mungkin muncul terkait dengan adanya suatu pelonggaran standar kredit yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memberikan kredit kepada customernya. Ada sebuah contoh kasus dalam hal melonggarkan standar kredit, di mana kita mengabaikan terkait dengan potensi adanya bad debt loss atau piutang yang tidak tertagih yang mungkin terjadi. Nah, kajiannya adalah dalam kasus ini penjualan kredit itu dilakukan penambahan sebesar 120 juta, di mana periode untuk pengumpulan piutang itu diperkirakan akan dapat terkumpul selama 3 bulan. Nah,
Selain itu, juga ada cost opportunity yang mungkin muncul dari tiap rupiah penambahan piutang tersebut sebesar 20%. Kalau kita melonggarkan standar kredit dengan melakukan penambahan 120 juta tersebut, dan piutang tersebut itu baru menjadi cash pada 3 bulan berikutnya, dan ada kemungkinan biaya yang muncul dari adanya piutang itu sebesar 20%, apakah kita akan tetap melakukan pelonggaran terhadap standar kredit? Itu salah satu kasus yang harus kita bedah dalam pertemuan kali ini. Kalau kita melihat bahwa penambahan kredit tersebut sebesar 120 juta dan baru dapat menjadi kas pada 3 bulan berikutnya, dan adanya kos yang mungkin muncul sebesar 20%, tentunya akan berdampak pada kondisi likuiditas keuangan perusahaan yang kurang baik. Apalagi ada kemungkinan bahwa piutang tersebut itu tidak akan tertagih. Sehingga dalam hal ini standar kredit itu baiknya tidak dilonggarkan oleh perusahaan. Kesimpulan yang bisa kita ambil berkenaan dengan kapan standar kredit itu dapat dilonggarkan, maka manajer keuangan itu bisa melonggarkan standar kredit selama profit dari perubahan kebijakan melebihi biaya tambahan yang muncul dari tambahan piutang. Tapi kalau sebaliknya, maka lebih baik standar kredit tersebut itu tidak dilonggarkan oleh perusahaan. Kebijakan kredit dan penagihan yang kedua yaitu berkaitan dengan periode kredit. Berkenaan dengan periode kredit, ini kita dapat menentukan jangka waktu kredit yang diberikan oleh perusahaan serta diskon yang mungkin diberikan bila mana customer melakukan pembayaran di awal. Contoh misalnya, kita memberikan kredit termnya adalah 2/10 N/30. Maka dari istilah tersebut, customer akan diberikan diskon pembayaran sebesar 2% bila pembayaran dilakukan dalam tenggang waktu 10 hari. Sedangkan jangka waktu pembayaran atau kredit termnya itu tetap dibatasi dalam waktu selama 30 hari harus dilakukan yang namanya pembayaran secara keseluruhan. Maka kita dapat memperhitungkan kira-kira berapa kos yang harus kita keluarkan untuk menarik perputaran piutang lebih cepat. Kebijakan kredit dan penagihan yang ketiga yaitu berkenaan dengan cash diskon. Ini tentunya berkorelasi dengan periode kredit sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam kebijakan kredit dan penagihan sebelumnya. Sebagaimana contoh pada sebelumnya, kita dalam hal ini memberikan periode cash diskon yaitu sebesar 2% bila mana pembayaran dilakukan lebih awal, yaitu tidak lebih dari 10 hari. Maka ketentuan yang diberikan adalah 2/10. Kalau misalnya customer melakukan pembayaran dalam kurun waktu 10 hari dari adanya transaksi, maka piutang yang dibayarkan dapat dipotong sebesar 2%. Tapi kalau misalnya melebihi dari ketentuan 10 hari, maka piutang tersebut tetap dibayarkan utuh, tidak ada potongan diskon sama sekali.
Yang terakhir yang berkaitan dengan kebijakan kredit dan penagihan yaitu adanya program penagihan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang ini. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah piutang berkaitan dengan menerima kartu kredit, menerima uang muka, dan melakukan yang namanya pembayaran bertahap. Tiga hal tersebut itu dapat dibuat kebijakan kalau misalnya perusahaan akan memberikan yang namanya kredit pada seorang customer, maka customer tersebut dapat diminta untuk mengurus kartu kredit terlebih dahulu atau membayar sejumlah uang muka yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta membuat mekanisme pembayaran secara bertahap atau sejenis dengan angsuran. Namun jika tidak dapat dihindari terjadinya piutang, maka perlu dibuat berbagai kebijakan dalam pengumpulan piutang tersebut agar tidak terlalu banyak kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengumpulkan piutang akibat transaksi penjualan kredit tersebut. Dalam proses pengumpulan atau penagihan piutang terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu kita dapat menyewa petugas dalam pengumpulan tambahan. Biasanya ini terjadi pada perusahaan yang merekrut debt collector dan semacamnya ketika piutang perusahaan tersebut itu dimungkinkan akan sulit ditagih. Selanjutnya adalah memiliki sistem pemrosesan data yang efisien untuk tagihan customer. Dan yang selanjutnya adalah keputusan kapan suatu tagihan dihapuskan atau diserahkan pada agen penagih yaitu debt collector. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tagihan. Biasanya kita akan membuat perhitungan berkaitan dengan piutang tidak tertagih, baik secara langsung ataupun tidak langsung penggunaan metode penghapusan tersebut. Ini dipengaruhi terhadap historis dari customer tersebut yang notabene-nya adalah sering menunggak atau tidak untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan. Ada hal yang berkaitan dengan korelasi manajemen piutang dalam manajemen modal kerja yang harus dipahami. Karena masalah utama dalam manajemen modal kerja yaitu menyeimbangkan antara siklus pengumpulan dari piutang dengan siklus pembayarannya untuk utang dagang dan kewajiban lancar lainnya dalam transaksi operasional perusahaan. Contoh misalnya, siklus piutang sebesar 61 hari atau selama 61 hari, yaitu waktu sejak terjadinya piutang atau uang yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan siklus hutang itu selama 50 hari, yaitu sejak waktu membeli atau memesan barang sampai dengan proses pembayarannya. Nah, antara waktu 61 hari pada siklus piutang dan 52 hari pada siklus hutang itu ada selisih waktu sebanyak 9 hari yang harus dilakukan penyeimbangan oleh pihak perusahaan. Perbedaan waktu selama 9 hari tersebut itu tentunya perusahaan harus membayarkan atau mengeluarkan uang sebelum menerima uang. Sehingga konsekuensi yang akan diterima oleh perusahaan yaitu harus mengambil cadangan keuangan atau likuiditas keuangan yang ada terlebih dahulu untuk membayar terhadap kewajiban yang timbul dalam aktivitas perusahaan tersebut. Atau kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Karena siklus piutangnya lebih lama dari siklus hutangnya. Sehingga dalam siklus piutang dan siklus hutang ini sebenarnya harus seimbang, tidak ada spread atau tidak terjadi perbedaan waktu dalam
siklus piutang dan siklus hutang. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen piutang yang harus kita korelasikan dengan manajemen modal kerja. Mungkin ini terlebih dahulu bahasan terkait dengan manajemen piutang. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo silahkan ajukan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Terima kasih.